Halo, perkenalkan nama saya Komang Ayu Regina Lestari. Di sini saya akan memberikan edukasi gizi yang baik pada masa pranikah. Gizi pranikah atau disebut dengan gizi sebelum menikah merupakan suatu langkah awal untuk mengontrol dan memantau status gizi perempuan yang akan menikah. Gizi pranikah sangat penting diperhatikan sebelum menikah karena gizi pranikah sangat berhubungan dengan penentuan status gizi yang baik pada calon pengantin perempuan akan menghasilkan keluarga sehat dan keturunan yang berkualitas. Sebelum memasuki jenjang pernikahan, Catin perlu melakukan persiapan gizi, yaitu 1. Setiap pasangan calon pengantin dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. 2. Setiap catin perempuan dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat sekali seminggu. 3. Bagi catin perempuan untuk melakukan pemeriksaan status gizi dan juga pemeriksaan HB. 4. Perempuan yang mengalami KEK atau kekurangan energi kronik maka perlu ditentukan penyebab dan ditata laksana sesuai dengan penyebabnya. Gizi yang seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup, bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Calon pasangan pengantin untuk mendapatkan asupan gizi yang seimbang perlu mengonsumsi makanan yang beraneka ragam setiap kali makan. Makanan yang beraneka ragam terdiri dari 5 kelompok pangan. Tumpang gizi seimbang 14 yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan air. Proporsinya dalam setiap kali makan digambarkan dalam isi piringku yaitu 2/3 piring dari setengah piring berisi makanan pokok, 2. 1/3 piring dari setengah piring berisi lauk pauk, 3. 2/3 piring dari setengah piring berisi sayuran, 4. 1/3 piring dari setengah piring berisi buah-buahan. Ada beberapa zat gizi mikro yang perlu diperhatikan sebelum menikah. A. Asupan vitamin B6-12 dan zinc untuk memelihara kesuburan pada laki-laki. Asupan vitamin B6-12 dan zinc yang kurang dapat mengakibatkan jumlah sperma yang dihasilkan oleh testis menjadi lebih sedikit. Bahan makanan sumber vitamin B6-12 seperti daging ayam, telur, dan hati. Bahan makanan sumber zinc seperti daging sapi, daging ayam, dan ikan. B. Asupan vitamin E untuk memelihara kesuburan pada perempuan. Vitamin E mampu membantu proses pematangan dan pembuahan sel telur. C. Asupan zat besi dan zinc untuk perempuan. Zat besi penting dalam pembentukan hemoglobin bagi perempuan agar terhindar dari terjadinya anemia. D. Asupan asam folat untuk perempuan. Asam folat berfungsi untuk pembentukan DNA dan RNA, perkembangan otak dan inteligensi calon janin. Kekurangan asam folat dapat mengakibatkan terjadinya kelainan kognitif seperti neural tube defects (NTD), yaitu suatu kecacatan pada otak atau sumsum tulang belakang bayi yang ditandai dengan terdapatnya benjolan seperti kantung di punggung tengah sampai bawah pada bayi. E. Asupan vitamin C berperan penting untuk fungsi indung telur dan pembentukan sel telur. Selain sebagai antioksidan, vitamin C berperan melindungi sel-sel organ tubuh dari serangan radikal bebas yang mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi. F. Defisiensi vitamin B6 akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan hormon. Keseimbangan hormon estrogen dan progesteron penting untuk terjadinya kehamilan. G. Jenis asam lemak omega 3 yang sangat bermanfaat pada calon ibu adalah EPA dan DH. EPA dan DH mampu menunjang fungsi otak, mata, dan sistem saraf pusat sehingga penting bagi ibu pada masa kehamilan. Ada 2 alasan utama mengapa calon ibu harus menjaga kondisi gizi sebelum hamil, yaitu 1. Gizi yang baik akan menunjang fungsi optimal alat-alat reproduksi seperti lancarnya proses pematangan sel telur, produksi sel telur dengan kualitas baik, dan proses pembuahannya yang sempurna. 2. Gizi yang baik berperan penting dalam mempersiapkan cadangan gizi bagi tumbuh kembang janin bagi calon ibu. Gizi yang cukup dan seimbang mempengaruhi kondisi kesehatan secara menyeluruh pada masa pembuahan dan kehamilan.